20.000. Itulah harga diriku di mata suamiku. Sementara dia menghidupi wanita lain dengan kemewahan, aku dipaksa menelan nasi garam. Dia pikir aku bodoh dan miskin, padahal dialah yang sedang bermain api dengan pemilik saham terbesar tempatnya bekerja. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Bunyi kertas yang diremas kasar memecah keheningan siang itu, disusul dengan lemparan keras yang menghantam wajahku. Kertas itu jatuh tepat di samping piring makanku yang hanya berisi nasi putih hangat dengan taburan garam halus. Aku tidak berkedip, tidak juga menunjukkan rasa terkejut yang berlebihan. Perlahan, aku meletakkan sendok, menatap lembaran kertas truk yang kini tergeletak pasrah di atas meja makan kayu kami yang sudah mulai lapuk. Itu adalah struk pembayaran dari The Obsidian, salah satu restoran bintang 5 paling bergengsi di kota ini. Nominal yang tertera di sana sangat mencolok, Rp3.500.000 untuk satu kali makan siang. Rangga, suamiku, berdiri menjulang di hadapanku dengan napas memburu. Wajahnya merah padam. Urat-urat di lehernya menonjol seolah siap meledak kapan saja. Matanya menatapku dengan campur aduk antara jijik dan amarah yang meluap-luap. Ia menunjuk struk itu dengan telunjuk yang gemetar. "Jelaskan padaku, Clarissa, dari mana kamu dapat uang sebanyak itu untuk makan steak seharga gaji buruh sebulan?" teriaknya. Suaranya menggelegar, memantul di dinding-dinding rumah kontrakan kami yang sempit. Aku menatapnya tenang, lalu kembali menyendok nasi garamku. "Aku menemukannya di saku celanamu saat mau mencuci, Mas." "Aku pikir itu bekas makan siangmu dengan klien," jawabku datar, berbohong dengan sangat halus untuk memancing reaksinya. Tentu saja itu bukan miliknya. Itu struk makanku. Tapi aku ingin melihat seberapa jauh ia akan menyangkal atau justru menyerangku. "Jangan berbohong." Rangga menggebrak meja hingga piringku bergetar. "Aku tahu itu struk baru. Tanggalnya hari ini, jam 12 siang tadi. Sementara aku makan di kantin kantor dengan menu 10 ribuan demi hemat. Kamu pikir aku bodoh? Struk itu ada di saku dastermu saat kamu ganti baju tadi." Aku melihatnya jatuh. Ah, jadi dia menggeledah pakaian kotor istri sendiri. Sungguh menyedihkan. Aku menghela napas panjang, meletakkan sendokku kembali. Selera makanku yang memang sudah sedikit karena menu nasi garam ini, kini hilang sepenuhnya. Aku menatap manik mata Rangga dalam-dalam. Di sana, aku tidak lagi melihat cinta yang dulu ia janjikan saat menikahiku 3 tahun lalu. Yang ada hanyalah perhitungan dan ketidakpercayaan. "Kalau memang itu strukku, kenapa, Mas? Apa salah kalau seorang istri ingin makan enak sesekali?" Tanyaku pelan namun menohok. Rangga tertawa. Sebuah tawa yang terdengar sangat meremehkan dan menyakitkan hati. Ia berkacak pinggang, menatap sekeliling ruangan dapur kami yang sederhana, seolah ingin mengingatkanku pada posisi kami, atau lebih tepatnya, posisiku. "Makan enak? Pakai uang siapa? Uang belanja 20.000 yang aku kasih tiap pagi? Jangan mimpi, Clarissa." Rangga mendekatkan wajahnya ke wajahku. Aroma parfum wanita lain samar-samar tercium dari kemejanya, meski ia berusaha menutupinya dengan bau rokok. 20.000 itu cuma cukup buat beli tempe dan kangkung. Mustahil kamu bisa masuk restoran semewah itu kecuali kamu menjual diri. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulutnya. Setajam sembilu yang langsung mengiris ulu hatiku. Menjual diri. Suamiku sendiri menuduhku melacurkan diri hanya karena selembar struk makan siang. Padahal, jika ia tahu siapa aku sebenarnya, jika ia tahu bahwa restoran tempat struk itu dicetak adalah salah satu dari sekian banyak aset yang aku warisi dari mendiang ayahku, mungkin dia akan bersujud di kakiku saat ini juga. Tapi tidak, aku belum mau membuka kartu itu. Belum saatnya. "Jaga mulutmu, Mas." Suaraku mulai meninggi, meski aku tetap berusaha duduk tegak. "Tega sekali kamu menuduh istrimu sendiri seperti itu. Apa di matamu aku serendah itu?" "Lalu apa lagi?" potong Rangga cepat. "Kamu tidak kerja, tidak punya penghasilan. Orang tuamu juga sudah meninggal dan tidak meninggalkan apa-apa selain hutang budi.
Dari mana kamu punya uang jutaan buat makan siang kalau bukan dari om-om hidung belang? Mengaku saja. Clarissa, siapa gadun yang membelikan mustea itu? Atau jangan-jangan kamu sudah sering melakukan ini di belakangku? Aku mengepalkan tangan di bawah meja. Rasanya ingin sekali aku mengambil struk itu, menjejalkannya ke mulut Rangga, dan berteriak bahwa akulah pemilik saham mayoritas restoran itu. Bahwa aku makan di sana bukan dibayari orang lain, melainkan mencicipi menu baru dari bisnisku sendiri, menggunakan dividen yang nilainya ratusan kali lipat dari gaji bulanannya. Namun, aku teringat rencana besarku. Kemarahan ini harus ditahan. Balas dendam terbaik disajikan dingin, bukan meledak-ledak tanpa persiapan. Aku makan pakai uang tabunganku sendiri. Mas, uang sisa-sisa warisan lama yang aku simpan. Elaku, memberi alasan yang masuk akal namun tetap memancing emosinya. Bohong. Warisan apa? Kamu itu miskin. Clarissa. Miskin. Rangga membentak lagi. Kali ini ia meraih dompet dari saku belakang celananya. Ia mengeluarkan selembar uang Rp20.000 yang sudah lusuh, lalu melemparnya ke wajahku. Uang itu melayang pelan sebelum jatuh ke lantai, tepat di dekat kakiku. Ambil itu. Itu jatahmu besok. Kalau kamu tidak bisa masak daging buat aku nanti malam pakai uang itu, jangan harap aku pulang ke rumah. Dan dengar baik-baik, kalau sampai aku menemukan bukti kalau kamu selingkuh atau jual diri, detik itu juga aku ceraikan kamu dan aku usir kamu dari rumah ini tanpa bawa apa-apa selain baju yang menempel di badanmu. Ancamnya dengan mata melotot. Ironi ini begitu pekat hingga rasanya mencekik. Dia, Rangga, seorang manajer tingkat menengah yang merasa dirinya raja, sedang mengancam mengusirku dari rumah yang sertifikat aslinya sebenarnya tersimpan rapi di brankas bank atas namaku, warisan ibuku yang aku rahasiakan darinya. Dia memberiku 20.000 untuk masak daging, sementara dia sendiri baru saja menghabiskan jutaan rupiah untuk membelikan hadiah bagi wanita simpanannya. Aku tahu itu. Aku tahu segalanya. Rangga berbalik badan, menyambar kunci mobilnya di atas meja. Aku muak melihatmu. Dasar wanita tidak tahu diuntung. Dikasih hati minta jantung. Sudah syukur aku nikahi wanita yatim piatu sepertimu. Bukannya berhemat malah gaya-gayaan makan di restoran bintang 5. Dia melangkah keluar, membanting pintu depan sekeras mungkin hingga figura foto pernikahan kami di dinding miring. Aku duduk terpaku di kursi makan, menatap piring nasi garam yang kini terasa dingin. Perlahan, aku menunduk, memungut uang 20.000 yang tadi dilemparnya. Aku meremas uang kertas itu kuat-kuat di tanganku. Air mataku tidak menetes. Tidak ada lagi air mata untuk lelaki seperti Rangga. Yang ada kini hanyalah api yang membara dalam dada. Api yang siap membakar habis segala kebohongan yang ia bangun. Aku mengambil ponselku yang tergeletak di meja, menekan nomor seseorang. Halo, Indira. Ucapku dingin pada pengacara sekaligus sahabatku di ujung sana. Siapkan berkas-berkasnya. Kita percepat rencananya. Suamiku baru saja memberiku lampu hijau untuk menghancurkannya. Aku berdiri, membuang nasi garam itu ke tempat sampah. Mulai hari ini, permainan berubah. Rangga pikir dia adalah pemangsa, tapi dia tidak sadar bahwa dia baru saja membangunkan singa yang sedang tidur. Untuk memahami mengapa aku, Clarissa, seorang wanita yang sebenarnya memiliki aset miliaran rupiah, bersedia duduk dia menerima hinaan dan uang 20.000 perak setiap hari, kita harus mundur ke 6 bulan yang lalu. Saat itu, aku masih menjadi istri yang naif, istri yang percaya bahwa cinta adalah tentang berkorban dan saling menguatkan di masa sulit. Aku menyembunyikan latar belakang kekayaanku karena amanat mendiang ayah. Beliau ingin aku menemukan laki-laki yang tulus mencintaiku apa adanya, bukan karena harta warisan keluarga. Dan selama 2,5 tahun awal pernikahan kami, aku pikir Rangga adalah pria itu. Kehancuran itu bermula di suatu sore yang mendung. Rangga pulang lebih awal dari biasanya. Wajahnya kusut, dasinya longgar, dan langkah kakinya berat. Ia langsung menjatuhkan diri ke sofa, membenamkan wajah di telapak tangannya. Aku yang saat itu sedang menyetrika baju, langsung berlari menghampirinya dengan cemas. Mas, ada apa? Kamu sakit? Tanyaku lembut sambil memijat bahunya. Rangga menggeleng lemah,
lalu menatapku dengan mata yang berkaca-kaca. Aktingnya saat itu sungguh luar biasa. Layak mendapat piala. Dek, maafkan Mas. Perusahaan Mas sedang kolaps. Ada efisiensi besar-besaran. Mas tidak di PHK, tapi gaji Mas dipotong 70%. Bonus dihapus. Tunjangan hilang. Jantungku mencelos mendengarnya. Aku tahu betapa bangganya Rangga pada pekerjaannya. Tanpa ragu, aku memeluknya erat. Tidak apa-apa, Mas. Yang penting kamu sehat dan masih punya pekerjaan. Kita bisa hadapi ini sama-sama. Aku punya sedikit tabungan. Kita bisa pakai itu dulu. Rangga melepaskan pelukanku perlahan, memegang kedua tanganku. Tidak, Dek. Mas tidak mau pakai tabunganmu. Itu uang peganganmu. Kita harus berhemat ekstrim. Mulai besok, Mas hanya bisa kasih kamu uang belanja 20.000 sehari. Mas tahu itu sulit. Tapi tolong mengerti kondisi Mas ya. 20.000. Di zaman sekarang, uang segitu bahkan tidak cukup untuk membeli 1 kilogram beras kualitas sedang dan lauk pauk yang layak. Tapi karena rasa cintaku dan empatiku melihat penderitaan suamiku, aku mengangguk mantap. Iya, Mas. Aku akan atur. Aku bisa masak sayur bening, tahu, tempe. Kita pasti bisa lewati ini. Sejak hari itu, nerakaku dimulai. Setiap pagi aku ke pasar tradisional, menawar sayuran layu sisa kemarin agar dapat harga murah. Aku berdebat dengan tukang ayam hanya untuk membeli ceker atau kepala ayam karena dagingnya terlalu mahal. Aku belajar mengolah bahan makanan seadanya agar tetap terasa enak. Seringkali, aku hanya makan nasi dengan garam atau kerupuk agar Rangga bisa makan telur atau potongan kecil ikan yang kubeli. Aku rela kelaparan demi dia. Aku rela kulitku kusam karena tidak pernah beli skincare lagi demi menghemat anggaran rumah tangga. Namun, kebenaran itu terungkap dengan cara yang sangat menyakitkan sebulan yang lalu. Hari itu, Rangga terburu-buru berangkat kerja dan melupakan laptop pribadinya yang masih menyala di meja ruang tamu. Niat awalku hanya ingin mematikannya. Tapi saat aku menyentuh trackpad, layar menyala menampilkan halaman e-banking yang belum dilogout. Mataku terbelalak melihat saldo yang tertera di sana. Ratusan juta rupiah. Jauh lebih banyak dari saldo tabungan kami saat dia mengaku bangkrut. Penasaranku memuncak. Dengan tangan gemetar, aku membuka menu mutasi rekening. Tidak ada tanda-tanda pemotongan gaji. Justru sebaliknya, ada transfer masuk dari kantornya dengan nominal penuh. Bahkan ada bonus kuartalan yang cair 2 minggu lalu. Air mataku mulai menggenang. Jadi selama ini dia berbohong? Kenapa? Untuk apa dia menyiksaku dengan uang 20.000 jika dia punya uang sebanyak ini? Jawabannya kutemukan di baris-baris mutasi pengeluaran. Hampir setiap hari ada transfer keluar ke satu nama yang sama. Bella. Transfer ke Bella. 5 juta rupiah. Keterangan. Hadiah anniversary. Transfer ke Bella. 2.500.000 rupiah. Keterangan. Belanja bulanan. Pembayaran kartu kredit. 15 juta rupiah, tagihan hotel luxury ke butik. Duniaku runtuh seketika. Lututku lemas hingga aku terduduk di lantai. Ternyata, kebangkrutan, itu hanyalah skenario busuk Rangga untuk mengalihkan anggaran rumah tangga kami kepada wanita lain. Dia membiarkan istrinya makan nasi garam dan mengemis diskon di pasar. Sementara dia memanjakan selingkuhannya Mbak Ratu. Rasa sakit itu berubah menjadi dorongan untuk membuktikan segalanya dengan mata kepalaku sendiri. Siang itu juga, aku berdandan rapi, menggunakan pakaian lamaku yang masih bagus dan kusembunyikan di bagian belakang lemari. Aku melacak lokasi Rangga lewat fitur Find My Device, yang pernah kupasang diam-diam di ponselnya dulu demi keamanan. Fitur yang untungnya lupa dia matikan. Lokasinya menunjukkan sebuah mal mewah di pusat kota. Aku sampai di sana tepat saat jam makan siang. Dari balik pilar besar di lantai dasar, aku melihatnya. Rangga, suamiku yang tadi pagi berpamitan dengan wajah memelas minta didoakan agar pekerjaannya lancar, kini sedang berjalan sambil merangkul pinggang seorang wanita muda yang cantik dan modis. Wanita itu, Bella, menenteng paper bag dari butik tas branded ternama. Mereka tertawa lepas. Rangga terlihat begitu bahagia. Wajah yang sudah lama tidak ia tunjukkan padaku. Mereka berhenti di depan sebuah toko perhiasan.
Aku melihat Rangga mengeluarkan kartu debitnya. Kartu yang sama yang katanya kosong melompong. Untuk membelikan wanita itu sebuah gelang emas. Makasih ya, sayang. Kamu emang paling baik. Istrimu yang di rumah itu nggak curiga kan? Samar-samar aku mendengar suara manja Bella saat aku memberanikan diri mendekat. Bersembunyi di balik manekin toko sebelah. Rangga tertawa meremehkan. Ah, dia? Tenang saja. Dia itu bodoh dan penurut. Dikasih 20.000 aja dia diam. Dia percaya saja kalau aku bangkrut. Biar saja dia makan tahu tempe tiap hari. Yang penting kamu bisa belanja sepuasnya. Bel. Dek. Hatiku hancur berkeping-keping. Namun di saat yang sama, akal sehatku kembali menyatu dengan sempurna. Rasa iba dan cintaku mati detik itu juga. Aku melihat pantulan diriku di kaca etalase toko. Clarissa yang kuat. Clarissa yang cerdas, Clarissa sang pewaris tunggal. Kenapa aku membiarkan laki-laki mediocre ini menginjak-injak harga diriku? Aku tidak melabrak mereka saat itu. Itu terlalu mudah dan tidak menyakitkan bagi mereka. Aku hanya akan dianggap istri histeris yang cemburu. Aku mundur perlahan, meninggalkan mal itu dengan sebuah rencana besar di kepalaku. Aku tidak akan menangis lagi. Aku akan kembali menjadi diriku yang sebenarnya. Aku akan menggunakan semua sumber daya, koneksi, dan kekuasaanku untuk membuat Rangga menyesali setiap butir nasi garam yang masuk ke tenggorokanku. Saat aku pulang ke rumah hari itu, aku kembali memakai daster lusuhku. Tapi tatapanku sudah berbeda. Aku mulai menghubungi Fadli, manajer kepercayaanku yang mengelola bisnis restoran warisan ayah, dan Indira, pengacaraku. Indira, selidiki semua aset Rangga. Cari tahu kelemahannya. Aku mau dia hancur sehancur-hancurnya, tanpa sisa. Perintahku saat itu. Dan itulah yang membawaku pada hari ini. Penemuan struk makan siang itu mungkin terlihat seperti kecerobohan baginya. Tapi bagiku, itu adalah awal dari akhir bagi Rangga. Dia pikir dia memegang kendali dengan uang recehnya. Padahal dia sedang berjalan menuju jurang yang aku gali sendiri untuknya. Penyelidikan yang kulakukan bersama Indira tidak memakan waktu lama. Namun hasilnya cukup untuk membuat darahku mendidih sekaligus membeku di saat yang bersamaan. 1 bulan yang lalu, setelah insiden di mal itu, aku memutuskan untuk tidak lagi bermain sebagai korban. Aku menghubungi Indira, sahabat terbaikku sejak masa kuliah yang kini menjadi salah satu pengacara korporat paling disegani di Jakarta. Kami bertemu secara rahasia di sebuah ruang privat di salah satu kafe milikku yang letaknya cukup jauh dari jangkauan radar Rangga maupun teman-teman kantornya. Hari itu hujan turun dengan deras. Seolah langit ikut menangis melihat nasib pernikahanku. Aku duduk berhadapan dengan Indira yang menatapku dengan sorot mata penuh keprihatinan. Di atas meja, tergeletak sebuah map tebal berwarna hitam. Map itu terlihat biasa saja. Namun isinya adalah bom waktu yang siap menghancurkan kehidupan Rangga. Kamu yakin siap melihat semua ini, Riz? Tanya Indira pelan. Tangannya menahan map itu sejenak, seolah ingin melindungiku dari rasa sakit yang ada di dalamnya. Apa yang kamu temukan di rekeningnya tempo hari itu baru permukaannya saja. Kenyataannya jauh lebih busuk dari yang kita duga. Aku mengangguk mantap. Menyeruput teh chamomile hangat untuk menenangkan sarafku yang menegang. Buka saja, Dir. Aku sudah tidak punya air mata lagi untuk menangis. Aku butuh fakta untuk menghancurkannya. Indira menghela napas panjang, lalu membuka map itu. Lembar demi lembar bukti kejahatan Rangga terhampar di depanku. Foto-foto mesranya dengan Bella di berbagai hotel dan lokasi wisata hanyalah permulaan. Itu menyakitkan. Tentu saja, melihat suami yang kupuja dulu kini bermesraan dengan wanita yang jauh lebih muda dan hedonis. Namun, yang membuatku terkesiap bukanlah bukti perselingkuhan itu. Lihat ini. Indira menunjuk sebuah dokumen laporan keuangan internal yang berhasil didapatkan oleh tim investigatornya. Rangga bekerja di M Nusantara Corp. M sebagai manajer keuangan cabang, kan? Iya, jawabku. Sebuah senyum sinis terukir di bibirku. Betapa ironisnya, M Nusantara Corp. M adalah salah satu anak perusahaan dari M Holding Company M milik keluargaku. Rangga tidak pernah tahu bahwa istrinya yang ia beri makan nasi garam ini sebenarnya adalah salah satu pemegang saham utama di tempatnya bekerja.
Dia melakukan markup anggaran operasional kantor secara sistematis selama 6 bulan terakhir. Jelas Indira dengan nada profesional namun tajam. Dia memalsukan faktur vendor, menggelembungkan biaya perjalanan dinas fiktif, dan menggelapkan dana petty cash Total kerugian perusahaan mencapai ratusan juta rupiah. Uang itulah yang dia pakai untuk membiayai gaya hidup Bella, bukan gajinya yang dia bilang dipotong itu. Aku terdiam, mencerna informasi itu. Rangga bukan hanya peselingkuh, dia juga pencuri. Dan bodohnya, dia mencuri dari lumbung padi istrinya sendiri. Kalau audit pusat turun, dia bisa kena pidana penggelapan jabatan. Dir, ancamannya penjara. Tepat sekali, sahut Indira. Tapi tunggu, Riz. Itu belum bagian terburuknya. Ini yang membuatku benar-benar marah padanya. Indira mengeluarkan sebuah dokumen lain yang membuat jantungku seakan berhenti berdetak. Itu adalah salinan akta pemberian hak tanggungan. Mataku membelalak saat membaca detail properti yang tertera di sana. Rumah kami. Rumah yang kami tempati sekarang. Rumah itu adalah satu-satunya aset fisik yang kubawa ke dalam pernikahan. Warisan dari ibuku yang sertifikatnya tersimpan di brankas lemari kamar kami. Bagaimana mungkin? Suaraku bergetar. Sertifikat aslinya ada di rumah. Kuncinya hanya aku yang pegang. Dia mencurinya. Riz, mungkin saat kamu tidur atau saat kamu lengah. Dan lihat tanda tangan di kolom, pemberi hak tanggungan. Tunjuk Indira pada sebuah guratan tinta di bagian bawah dokumen. Di sana, tertera nama lengkapku dan sebuah tanda tangan yang sangat mirip dengan tanda tanganku. Namun aku tahu pasti itu bukan goresan tanganku. Dia memalsukan tanda tanganmu, kata Indira dengan geram. Dia menggadaikan rumah warisan ibumu ke rentenir berkedok koperasi simpan pinjam ilegal untuk mendapatkan uang tunai cepat sebesar 300 juta rupiah. Dan dari informasi yang kudapat, dia sudah menunggak pembayaran bunga selama 2 bulan. Kalau ini dibiarkan, rumah itu bisa disita paksa. Tanganku mengepal begitu erat hingga kuku-kukunya memutih. Amarah yang kurasakan bukan lagi sekadar cemburu, melainkan murka yang mendalam. Rumah itu adalah kenangan terakhirku bersama ibu. Di sanalah aku tumbuh. Di sanalah ibu menghembuskan napas terakhirnya. Rangga tahu betapa berartinya rumah itu bagiku. Dan dia dengan entengnya mencuri sertifikatnya, memalsukan tanda tanganku, dan mempertaruhkannya demi membelikan tas mewah untuk pelakor itu. Dia sudah melewati batas. Desisku. Suaraku terdengar dingin dan asing, bahkan bagi telingaku sendiri. Selingkuh itu satu hal, tapi menyentuh warisan ibu dan memalsukan tanda tanganku? Itu kriminal. Indira menatapku tajam. Ini senjata kita, Riz. Bukti penggelapan dana kantor bisa membuatnya dipecat dan dipenjara oleh perusahaan. Tapi bukti pemalsuan tanda tangan gadai rumah ini bisa membuatnya membusuk di penjara atas laporanmu sendiri sebagai istri. Plus, utangnya pada rentenir itu akan mencekiknya begitu dia kehilangan pekerjaan. Aku menatap lembaran dokumen itu. Inilah senjata yang kucari. Sebuah senjata pemusnah massal yang bisa menghancurkan hidup Rangga dalam sekejap mata. Dia merasa berkuasa karena memegang kendali atas uang belanja 20.000 perak itu. Dia merasa hebat karena bisa membentakku. Tapi dia tidak sadar. Satu tanda tanganku di atas surat laporan polisi, dan hidupnya tamat. Simpan semua ini dengan rapi, Dir. Perintahku, menutup map itu perlahan. Siapkan juga draft gugatan cerai. Tapi jangan ajukan dulu. Aku ingin bermain sebentar. Apa rencanamu? Tanya Indira. Aku tersenyum tipis. Senyum yang tidak menyentuh mata. Dia suka sekali merendahkanku soal makanan, kan? Dia bilang aku cuma pantas makan nasi garam. Aku akan memberinya perjamuan terakhir yang tidak akan pernah dia lupakan seumur hidupnya. Aku akan membuat dia merasa terbang setinggi langit sebelum aku hempaskan ke dasar neraka. Pertemuan hari itu mengubah segalanya. Pulang dari sana, aku tidak lagi merasa sebagai istri yang teraniaya. Aku adalah seorang pemburu yang sedang mengamati mangsanya masuk ke dalam perangkap. Setiap kali Rangga membentakku di rumah, setiap kali dia melempar uang receh, aku hanya membatin, nikmatilah selagi bisa,
Mas. Waktumu tinggal sedikit. Dan kini, setelah dia melempar struk makan siang itu ke wajahku, aku tahu waktunya telah tiba. Senjata. Ini sudah siap diledakkan. Kembali ke masa kini, hening menyelimuti rumah setelah suara debuman pintu depan akibat ulah Rangga menghilang. Uang Rp20.000 yang tadi kuremas kini kulemparkan ke atas meja, bersanding dengan struk makan siang yang menjadi pemicu keributan ini. Aku tidak menangis. Tidak ada gunanya menangisi bangkai yang berjalan. Sebaliknya, adrenalin membanjiri tubuhku, membuat pikiranku bekerja tajam dan cepat. Ini adalah momen yang sudah kurencanakan dalam bayanganku ratusan kali. Rangga sudah memberikan ultimatum, dan aku akan menjawabnya dengan kejutan. Langkah pertamaku adalah mengambil ponsel. Aku menekan nomor Fadli, manajer operasional restoran utamaku, The Obsidian, Halo, Bu Clarissa. Sapa Fadli dengan nada hormat di seberang sana. Fadli, aktifkan protokol Delta untuk besok malam. Perintahku tanpa basa-basi. Hening sejenak. Fadli tahu kode itu. Itu artinya aku akan membuka identitas asli Nu di hadapan seseorang. Baik, Bu. Apa yang perlu saya siapkan? Saya butuh 1 set menu lengkap chef vegetable dikirim ke rumah saya besok jam 7 malam. Pastikan yang terbaik. Wagyu A5 truffle semuanya. Dan saya butuh kamu datang langsung dengan seragam lengkap. Bawa 2 pelayan terbaikmu. Kalian akan melayani makan malam di rumah saya. Jelasku. Siap, Bu. Ada lagi. Bawa juga laporan keuangan terbaru restoran, serta bukti kepemilikan saham atas nama saya. Cetak di kertas paling bagus yang kita punya. Masukkan dalam map kulit. Dimengerti, Bu. Segera saya siapkan. Setelah memutus panggilan dengan Fadli, aku menghubungi Indira. Dir, waktunya tiba. Ucapku begitu dia mengangkat telepon. Dia berulah lagi. Tebak Indira. Dia menemukan struk makan siangku dan menuduhku jual diri. Dia mengancam cerai. Jadi, besok malam adalah malam eksekusinya. Kataku dingin. Aku butuh kamu datang besok malam jam 8. Bawa polisi. Kita akan laporkan kasus pemalsuan dokumen gadai rumah itu on the spot saat dia ada di rumah. Wow, dramatis sekali. Aku suka. Sahut Indira. Aku akan koordinasikan dengan kenalan di polsek setempat. Pastikan dia tidak kabur sebelum kami sampai. Tenang saja. Dia tidak akan kemana-mana. Dia akan terlalu sibuk memungut harga dirinya yang hancur. Setelah urusan logistik dan hukum selesai, kini saatnya memancing mangsa utama dan para pendukungnya. Aku duduk di sofa, mengetik pesan WhatsApp untuk Rangga. Aku harus menyusun kalimat ini dengan sangat hati-hati, memanipulasi keserakahannya. Mas, maafkan aku soal tadi. Aku sadar aku salah. Tolong pulang besok malam lebih awal. Aku mau jujur soal semuanya. Sebenarnya aku memang punya simpanan uang. Warisan terakhir dari bapak yang belum pernah aku ceritakan karena aku takut kamu marah. Jumlahnya lumayan besar. Aku mau menyerahkan semuanya ke kamu sebagai bukti baktiku, supaya kamu nggak perlu pusing lagi soal keuangan. Aku juga mau masak enak buat kita. Aku membaca pesan itu sekali lagi. Sempurna. Rangga yang tamak tidak akan bisa menolak tawaran, uang warisan. Dia pasti berpikir aku akhirnya menyerah dan mau menyerahkan harta tersembunyi untuk menutupi kesalahanku. Tidak sampai 1 menit. Balasan dari Rangga masuk. Bagus kalau kamu sadar. Jangan coba-coba bohong lagi. Besok aku pulang jam 7. Siapkan uangnya di meja. Dan awas kalau masakannya nggak enak. Aku tersenyum miring. Ikan sudah memakan umpan. Tapi pesta ini tidak akan meriah jika hanya ada Rangga. Aku butuh saksi. Aku butuh penonton yang akan melihat kejatuhannya. Aku mengirim pesan kedua, kali ini kepada ibu mertuaku, Ibu Lestari. Wanita yang selama ini selalu membandingkanku dengan mantan pacar Rangga yang kaya raya, yang selalu menyindir bahwa aku menumpang hidup pada anaknya. Bu, besok malam tolong datang ke rumah ya. Rangga mau bikin syukuran kecil-kecilan karena ada rezeki nomplok.
Rangga minta ibu datang buat menyaksikan penyerahan dana tabungan keluarga. Ibu pasti bangga sama Rangga. Ibu Lestari, yang mata duitan, pada 7.30 sebagai kejutan ultah pernikahan. Bapak berpesan agar kakak datang langsung untuk fitting, dan serah terima di lokasi agar ukurannya pas. Alamatnya di Jalan Melati nomor 5. Bella yang narsistik dan gila harta pasti akan mengira Rangga memberinya kejutan. Mungkin dia pikir Rangga sudah menceraikanku atau ingin memamerkannya di rumah. Dia tidak akan curiga, karena keserakahan seringkali menutupi logika. Setelah semua pesan terkirim, aku meletakkan ponselku. Aku berjalan keliling rumah, merapikan sedikit perabotan. Besok, rumah ini akan menjadi panggung teater. Di satu sisi meja makan, akan ada kemewahan duniawi yang selama ini kusembunyikan. Di sisi lain, akan ada realita pahit bagi mereka yang selama ini meremehkanku. Aku menatap cermin di lorong. Wajah wanita di cermin itu terlihat lelah, tapi matanya menyala. Clarissa yang penurut dan bodoh sudah mati hari ini. Besok, mereka akan berkenalan dengan Clarissa yang sebenarnya. Pemilik saham, pewaris tunggal, dan wanita yang memegang kendali penuh atas nasib mereka. Tunggu saja, Mas. Bisikku pada bayangan kosong di ruangan itu. Kau minta daging? Aku kasih daging. Tapi jangan harap kau bisa menelannya. Aku tidur nyenyak malam itu. Mimpi indah tentang keadilan yang akan segera ditegakkan. Jarum jam dinding bergerak lambat, seolah sengaja memperpanjang ketegangan yang merambat di setiap sudut ruang makan rumahku. Pukul 7 malam kurang 5 menit. Aku berdiri di depan cermin kamar mandi, memulas lipstik merah menyala di bibirku, warna keberanian yang sudah lama kusimpan di dasar laci meja rias. Malam ini, daster lusuh yang biasa kupakai sudah kutanggalkan. Sebagai gantinya, aku mengenakan gaun sutra hitam selutut, sederhana namun elegan, salah satu koleksi limited edition yang kubeli 2 tahun lalu dan tak pernah punya kesempatan untuk kupakai di hadapan Rangga. Rambutku yang biasanya digulung asal-asalan kini tergerai rapi, membingkai wajahku yang sudah tidak lagi menyiratkan ketakutan. Di luar, suara deru mesin mobil Rangga terdengar memasuki pekarangan. Jantungku berdebar, bukan karena takut, melainkan karena antisipasi yang membuncah. Seperti seorang sutradara yang menunggu pementasan akbarnya dimulai, aku melangkah keluar kamar menuju ruang makan. Ruang makan itu sudah diubah total oleh tim Fadli yang bekerja senyap sejak 1 jam lalu. Meja makan kayu kami yang biasanya kosong kini tertutup taplak meja linen putih bersih. Di satu sisi meja, sisi tempatku biasa duduk, tertakta satu set peralatan makan perak, gelas kristal, dan serbet kain yang dilipat artistik. Sementara di 3 sisi lainnya, hanya ada piring plastik melamin yang biasa kami pakai sehari-hari. Kontras yang mencolok, simbol dari kesenjangan yang akan segera kuungkap. Pintu depan terbuka kasar. Rangga melangkah masuk dengan senyum lebar yang terlihat dipaksakan. Matanya langsung menyapu ruangan mencari keberadaanku atau lebih tepatnya, keberadaan uang warisan yang kujanjikan. "Dek, kamu di mana? Uangnya sudah siap?" teriaknya tanpa basa-basi. Namun, senyumnya lenyap seketika saat melihat penampilanku. Langkahnya terhenti. Ia mematung, menatapku dari ujung kaki hingga ujung kepala dengan mulut sedikit terbuka. "Kamu, kenapa dandan begini? Mau kemana?" Belum sempat aku menjawab, suara klakson mobil lain terdengar, disusul suara riuh langkah kaki. Ibu Lestari muncul di ambang pintu. Wajahnya berseri-seri penuh kepalsuan. "Mana anak ibu yang hebat? Katanya mau syukuran besar?" "Wah, Rangga, ibu bangga sekali kamu akhirnya dapat rezeki nomplok," seru mertuaku itu sambil memeluk Rangga, lalu melirikku sinis. "Tumben kamu rapi, Clarissa. Biasanya kayak pembantu." Aku hanya tersenyum tipis, mempersilakan mereka duduk. "Silakan duduk, Mas, Ibu. Makan malam spesial sudah siap." Rangga duduk di kursi utamanya dengan gelisah. Matanya terus melirik ke arah dapur, mungkin berharap melihat tumpukan uang tunai. Saat itulah, ketukan pintu kembali terdengar. Kali ini ketukannya ragu-ragu namun berirama. "Siapa lagi?" tanya Rangga bingung. Aku berjalan ke pintu dan membukanya lebar-lebar. Bella berdiri di sana,
mengenakan gaun pesta yang mencolok dan riasan tebal, seolah siap melenggang di karpet merah. Wajahnya penuh harap. "Permisi, saya cari Pak Rangga," katanya ada kejutan. Kalimat Bella terputus saat matanya bertabrakan dengan tatapan Rangga yang melotot horor. "Bella, ngapain kamu kesini?" pekik Rangga. Wajahnya pucat pasi. Bella tampak bingung, lalu menatapku dengan tatapan meremehkan. Mengira aku hanyalah pembantu rumah tangga karena dia belum pernah melihat wajahku secara langsung sebelumnya. "Loh, Mas Rangga sendiri yang kirim pesan suruh aku datang ambil perhiasan, kan?" "Masuk saja, Mbak Bella. Tamu adalah raja," potongku ramah. Menggiring Bella yang kebingungan menuju kursi kosong di sebelah Rangga. Suasana di meja makan seketika menjadi neraka bagi Rangga. Keringat dingin mulai mengucur di pelipisnya. Dia terjebak di antara istri, ibu, dan selingkuhannya dalam satu meja. Ibu Lestari menatap Bella dengan curiga, lalu menatap Rangga meminta penjelasan. "Ini siapa, Rangga? Kok panggil kamu Mas?" tanya ibu tajam. Ini teman kantor, Bu. Rekan kerja," jawab Rangga terbata-bata. Kakinya bergoyang gugup di bawah meja. Sudah. Mari kita makan dulu. Perut kenyang, hati senang, baru kita bicara bisnis." Selaku menengahi sandiwara buruk itu, aku menepuk tangan 2 kali. Pintu dapur terbuka. Fadli keluar dengan seragam manajer restoran formal, diikuti 2 pelayan yang membawa nampan tertutup tudung saji perak. Aura profesionalisme mereka membuat ruangan sempit itu terasa seperti restoran bintang 5. Rangga dan Bella melongo melihat pemandangan absurd ini. "Selamat malam, Bu Clarissa," sapa Fadli sopan, sedikit membungkuk padaku, mengabaikan Rangga sepenuhnya. "Silakan disajikan, Fadli," perintahku. Pelayan pertama meletakkan piring besar di hadapanku. Saat tudung saji dibuka, aroma trufle dan daging panggang yang menggugah selera langsung memenuhi ruangan. Di piringku tersaji Wagyu A5 dengan tingkat kematangan medium rare yang sempurna, lengkap dengan mashed potato dan sayuran glaze. Kemudian, pelayan kedua menyajikan makanan untuk Rangga, Ibu Lestari, dan Bella. Piring plastik mereka diletakkan dengan bunyi tuk yang agak kasar di atas meja. Tidak ada tudung saji perak untuk mereka. Rangga menatap piringnya dengan mata nyaris keluar. Di sana, hanya ada segunung nasi putih dan sesendok teh garam dapur kasar di sampingnya. Menu yang sama persis tersaji untuk Ibu Lestari dan Bella. "Apa-apaan ini, Clarissa?" bentak Rangga, mencoba menutupi kegugupannya dengan amarah. "Kamu bilang mau masak enak. Kenapa cuma aku yang dapat nasi garam sementara kamu makan steak?" Bella memandang nasi garam itu dengan jijik. "Ih, ini maksudnya apa sih? Mas, kok istrimu kurang ajar banget nyuguhi tamu nasi ginian?" Aku mengiris daging wagyuku dengan tenang, membiarkan pisau bergerigi itu meluncur mulus membelah serat daging yang lembut. Aku memasukkan potongan daging itu ke mulut, mengunyahnya perlahan, menikmati ledakan rasa gurih yang menyebar di lidah, sementara 3 orang di depanku menelan ludah. "Kurang ajar?" tanyaku lembut setelah menelan daging itu. "Loh, bukannya ini menu favoritmu, Mas? Setiap hari kamu memberiku uang 20.000 dan bilang itu cukup. Kamu bilang aku harus bersyukur. Jadi, malam ini aku ingin kamu, ibumu, dan wanita simpananmu ini merasakan betapa nikmatnya rasa syukur itu. Jaga mulutmu." Ibu Lestari menggebrak meja. "Berani-beraninya kamu sebut anak saya punya simpanan. Dan kamu makan enak sendirian pakai uang siapa? Uang anakku." Aku meletakkan pisau dan garpu dengan denting yang nyaring. Tatapanku berubah dingin, menusuk langsung ke manik mata Rangga yang kini terlihat seperti tikus terpojok. "Mas Rangga," panggilku pelan namun penuh penekanan. "Daging ini rasanya enak sekali. Sayang kamu tidak bisa memakannya. Mungkin karena sebentar lagi kamu akan terbiasa dengan menu makanan penjara." Rangga tersentak. "Maksudmu apa?" "Aku dengar audit internal di Nusantara Corp sedang gencar-gencarnya ya. Katanya ada kebocoran dana operasional ratusan juta di cabang yang dipimpin seorang manajer bernama Rangga." Ucapku santai sambil mengelap sudut bibirku dengan serbet. "Kalau terbukti, ancamannya berapa tahunnya?" 5. 10 tahun.
Wajah Rangga yang tadi merah karena marah kini berubah seputih kertas. Tangannya gemetar hebat hingga sendok plastik di tangannya jatuh berdenting. Bella yang duduk di sebelahnya mulai gelisah. Matanya bergerak liar dari Rangga ke aku. "Mas, apa benar itu?" bisik Bella panik. "Kamu bilang kamu kaya. Kamu bilang perusahaan itu punya keluargamu." "Diam kamu," bentak Rangga pada Bella, lalu menatapku dengan tatapan memelas yang menjijikan. "Dek, kamu tahu dari mana? Itu fitnah. Jangan percaya gosip." Aku tersenyum miring, senyum yang menjanjikan kehancuran. "Fitnah? Atau fakta yang selama ini kamu tutup rapat dengan membiarkan istrimu kelaparan?" Ketegangan di ruangan itu begitu pekat hingga rasanya oksigen menipis. Aku melihat ketakutan murni di mata suamiku. Bukan takut kehilangan aku, tapi takut kehilangan kebebasannya. Inilah permulaan. Aku baru saja meruntuhkan mentalnya, dan sebentar lagi, aku akan menguburnya dengan fakta. Kepanikan Rangga adalah pemandangan yang jauh lebih memuaskan daripada steak wagyu termahal sekalipun. Namun, dia masih mencoba melawan. Sifat dasar manipulatifnya bangkit kembali, mencoba membalikan keadaan di hadapan ibunya dan Bella. Rangga berdiri tiba-tiba. Kursi yang didudukinya terdorong ke belakang dengan suara berdecit nyaring. Ia menunjuk wajahku dengan telunjuk yang gemetar. "Cukup sandiwaranya. Clarissa, kamu cuma menggertak. Kamu pasti meretas laptopku kan? Itu tindakan kriminal. Aku bisa laporkan kamu ke polisi," teriaknya. Suaranya pecah karena histeria. "Dan soal uang makan itu hakku sebagai suami mengatur keuangan. Kamu istri durhaka yang tidak tahu terima kasih." "Iya, benar," timpal Ibu Lestari, membela anaknya membabi buta meski ia sendiri masih bingung. "Istri macam apa kamu? Mempermalukan suami di depan orang asing. Masak cuma nasi garam buat mertua." Aku tidak menjawab teriakan mereka dengan teriakan. Sebaliknya, aku memberi isyarat tangan pada Fadli. Manajer setiaku itu maju selangkah, menyerahkan sebuah map kulit tebal berwarna hitam yang sejak tadi dipegangnya. Aku menerima map itu, membukanya perlahan, seolah sedang membuka buku dongeng pengantar tidur. "Kamu mau bicara soal polisi, Mas? Ide bagus," kataku tenang. "Tapi sebelum kita panggil polisi, mari kita lihat dulu siapa yang sebenarnya kriminal di sini." Aku mengambil lembar pertama, cetakan mutasi rekening koran Rangga yang sudah diperbesar, dan melemparkannya ke tengah meja, tepat di atas piring nasi garam Rangga. "Lihat itu, Bu," kataku pada Ibu Lestari. Ibu selalu bilang Rangga anak yang berbakti. Tapi lihat kemana perginya gaji, bonus, dan uang hasil korupsi anak ibu. Ibu Lestari menyambar kertas itu dengan tangan gemetar. Matanya menyipit membaca baris demi baris transaksi. Transfer ke Bella 5 juta, 2 juta bayar hotel, beli tas. Suara ibu melemah. Wajahnya berubah syok. Ia menatap Bella yang kini duduk salah tingkah. "Jadi, uang yang kamu bilang buat modal usaha itu, kamu pakai buat perempuan ini? Sementara ibumu cuma kamu kasih 500.000 sebulan." Rangga terdiam, tak bisa menyangkal bukti tertulis dari bank itu. "Dan kamu, Bella," aku beralih menatap wanita muda itu. "Kamu pikir Rangga ini sugar daddy, kaya raya? Lihat kertas selanjutnya." Aku melempar bukti tagihan kartu kredit Rangga yang sudah over limit dan surat peringatan tunggakan dari leasing mobil. Bella memungut kertas itu. Matanya membelalak. "Utang? Kartu kredit macet? Mobil Pajero ini nunggak 3 bulan. Bella menatap Rangga dengan tatapan jijik. "Mas, kamu bilang kamu direktur. Kamu bilang mobil itu lunas." "Dia bohong, Bel. Itu data lama." Rangga mencoba meraih tangan Bella, tapi Bella menepisnya kasar. "Cukup soal selingkuhan receh ini," potongku tegas. Suaraku memberat. Masuk ke inti persoalan. "Sekarang kita bicara soal rumah ini." Aku mengeluarkan dokumen paling mematikan. Salinan akta pemberian hak tanggungan yang berisi tanda tangan palsuku. Aku mengangkat kertas itu tinggi-tinggi agar Rangga bisa melihatnya jelas. "Ingat dokumen ini, Mas?" tanyaku dingin. Wajah Rangga yang tadi pucat kini berubah menjadi abu-abu.
Ia tahu persis dokumen apa itu. Kamu mencuri sertifikat rumah warisan ibuku dari brankas. Kamu memalsukan tanda tanganku. Kamu menggadaikannya ke rentenir. Mungkin kamu baru bisa keluar penjara saat rambutmu sudah putih semua. Rangga ambruk kembali ke kursinya. Kakinya seolah tak bertulang. Jack, Clarissa, tolong. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Aku suamimu. Jangan lapor polisi. Suami. Aku tertawa getir. Suami mana yang kasih istrinya makan 20.000 sementara dia makan enak dengan pelakor? Suami mana yang maling harta istrinya? Tapi aku masih suamimu. Harta istri adalah harta suami juga. Rangga mencoba berargumen dengan logika sesatnya. Lagi pula kamu nggak punya apa-apa selain rumah ini. Kalau aku di penjara, siapa yang nafkahin kamu? Saat itulah aku mengeluarkan kartu as terakhirku. Struk makan siang The Obsidian senilai 3,5 juta yang kemarin dia lempar ke wajahku. Kini aku letakkan bersanding dengan dokumen kepemilikan saham mayoritas restoran tersebut atas nama Clarissa Andini. Kamu tanya dari mana aku dapat uang buat makan steak kemarin? Kamu tuduh aku jual diri. Aku mencondongkan tubuh ke depan, menatapnya tajam. Fadli, jelaskan pada bapak ini siapa saya. Perintahku. Fadli maju. Wajahnya serius dan penuh wibawa. Pak Rangga, perkenalkan. Ibu Clarissa Andini adalah pemilik tunggal Andini Group, induk perusahaan yang menaungi jaringan restoran The Obsidian tempat Bapak bekerja di anak perusahaannya. Ibu Clarissa memegang 85% saham mayoritas. Hening. Keheningan yang benar-benar mematikan. Mulut Rangga terbuka lebar. Tapi tidak ada suara yang keluar. Matanya bolak-balik menatapku dan dokumen saham itu. Otaknya seolah korslet mencoba memproses informasi bahwa istri yang selama ini ia injak-injak adalah bos besarnya sendiri. Ibu Lestari memegang dadanya, seolah terkena serangan jantung mendadak. Pemilik restoran? Kamu kaya raya, Riz. Bella, yang menyadari bahwa dia baru saja bersaing dengan konglomerat demi memperebutkan seorang penipu miskin, perlahan memundurkan kursinya, bersiap kabur. Struk 3,5 juta itu uang kecil, Mas. Bisikku, namun terdengar menggelegar di telinga Rangga. Aku makan di sana bukan dibayari gadun. Aku makan di restoranku sendiri, pakai uang dividenku yang nilainya miliaran, bukan uang recehmu yang hasil curian itu. Aku berdiri tegak, merapikan gaunku. Rasa puas mengalir deras di darahku melihat kehancuran total di wajah mereka. Rangga bukan hanya kehilangan muka, dia kehilangan segalanya. Harga diri, pekerjaan, keluarga, dan kebebasannya dalam satu malam. Sekarang, ucapku sambil melirik jam tangan. Polisi yang dihubungi pengacaraku mungkin sudah sampai di depan pagar untuk menjemputmu atas laporan pemalsuan dokumen. Nikmatilah nasi garam terakhirmu, Mas. Di sel tahanan nanti, menunya mungkin tidak seewah ini. Suara sirine polisi samar-samar terdengar mendekat dari kejauhan, menjadi musik latar yang sempurna untuk mengakhiri sandiwara rumah tangga ini. Rangga menatapku dengan tatapan kosong. Air mata ketakutan mulai menetes di pipinya. Tapi bagiku, air mata itu sudah terlambat. Sangat terlambat. Suara sirine yang meraung-raung itu berhenti tepat di depan pagar rumah, mematikan sisa-sisa keberanian yang dimiliki Rangga. Cahaya biru dan merah dari lampu rotator mobil patroli menyusup masuk melalui celah gorden, memantul di dinding ruang makan, menciptakan bayangan yang mengerikan di wajah-wajah pucat para pengkhianat di hadapanku. Rangga gemetar hebat. Lututnya benar-benar lemas hingga ia merosot dari kursinya. Jatuh berlutut di lantai keramik yang dingin. Jack, Clarissa, tolong jangan biarkan mereka masuk. Aku suamimu. Aku minta ampun. Rengnya. Air mata dan ingus mulai membasahi wajahnya yang dulu selalu ia banggakan ketampanannya. Sungguh pemandangan yang menyedihkan. Laki-laki yang begitu gagah saat melempar uang receh ke wajahku, kini menciut seperti cacing kepanasan saat konsekuensi datang menjemput. Pintu depan terbuka lebar tanpa perlu diketuk. Indira melangkah masuk dengan langkah tegap. Di belakangnya dua orang petugas kepolisian berseragam lengkap mengikuti dengan wajah tegas. Indira menatapku sekilas dan mengangguk. Sebuah kode bahwa segala bukti sudah diamankan dan surat penangkapan sudah di tangan. Saudara Rangga,
Ucap salah satu polisi dengan suara berat yang memenuhi ruangan. Kami menerima laporan atas dugaan tindak pidana pemalsuan dokumen akta otentik dan penggelapan dalam jabatan. Kami membawa surat perintah penangkapan untuk Anda. Enggak. Saya enggak salah. Ini pasti salah paham. Pak, saya dijebak istri saya. Rangga berteriak histeris, mencoba mundur, merangkak menjauhi polisi hingga punggungnya menabrak kaki meja makan. Ia menoleh ke arah ibunya. Bu, tolong Rangga, Bu. Bilang sama mereka kalau Rangga anak baik-baik. Namun, Ibu Lestari yang biasanya garang membela anaknya, kini justru mematung di kursinya. Wajahnya pias. Ia sadar, membela Rangga saat ini berarti ikut terseret ke dalam lubang kehancuran. Ibu mertuaku itu bahkan memalingkan wajah, tidak berani menatap mata anaknya sendiri. Pengkhianatan di atas pengkhianatan. Saudara Rangga, silakan ikut kami ke kantor untuk memberikan keterangan. Jika Anda melawan, kami akan melakukan tindakan tegas. Lanjut polisi itu sambil mengeluarkan borgol perak yang berkilau di bawah lampu ruang makan. Rangga meronta saat kedua polisi itu memegang lengannya. Clarissa, cabut laporannya. Kamu tega melihat suamimu di penjara? Kamu istri durhaka. Teriaknya memaki-maki. Sifat aslinya keluar di detik-detik terakhir. Aku berjalan mendekat. Suara hak sepatu tinggiku beradu konstan dengan lantai. Tak, tak, tak. Irama kematian bagi ego suamiku. Aku berdiri tepat di hadapannya yang sedang dipaksa berdiri oleh polisi. Aku bukan istri durhaka. Mas. Aku adalah korban yang menuntut keadilan. Jawabku tenang. Keributan itu memancing perhatian warga sekitar. Tetangga kanan-kiri yang memang sudah curiga dengan teriakan-teriakan dari dalam rumah, kini berkumpul di depan pagar yang terbuka. Mereka berbisik-bisik, menunjuk-nunjuk mobil polisi. Itu adalah hukuman sosial pertama bagi Rangga. Dia yang selalu ingin terlihat sukses dan parlente di depan tetangga, kini diseret keluar dengan tangan terborgol seperti maling ayam. Saat polisi mulai menggiringnya ke pintu depan, aku teringat sesuatu. Tunggu sebentar, Pak. Pintaku. Para polisi berhenti. Rangga menatapku penuh harap. Mungkin mengira aku berubah pikiran karena tidak tega. Matanya memancarkan sedikit binar harapan. Dek, kamu mau maafin Mas, kan? Kamu mau suruh mereka lepasin Mas, kan? Aku tersenyum manis. Sangat manis. Tangan kananku merogoh saku gaunku, mengambil selembar uang kertas yang sudah lecek. Uang Rp20.000 yang tadi pagi dia lempar ke wajahku, dan tadi sempat kupungut kembali dari lantai. Aku melangkah maju, lalu dengan gerakan cepat dan bertenaga, kuremas uang itu dan kulemparkan tepat ke wajah Rangga. Uang kertas itu mendarat di hidungnya sebelum jatuh tersangkut di kancing kemejanya yang terbuka. Itu jatahmu, Mas, kataku dingin. Suaraku cukup keras agar terdengar oleh Ibu Lestari, Bella, dan bahkan tetangga yang mengintip di pintu. 20.000. Katamu itu cukup untuk makan seharian, kan? Simpan baik-baik. Itu cukup untuk beli sabun di penjara. Sisanya, minta saja sama pelakor kesayanganmu itu. Bajingan kamu, Clarissa, umpat Rangga. Matanya merah menyala penuh kebencian dan keputusasaan. Awas kamu. Aku keluar nanti. Aku habisi kamu. Bawa dia, Pak. Ancamannya sudah terekam di CCTV rumah ini, kataku santai pada polisi. Rangga diseret paksa keluar. Teriakannya memudar ditelan riuh rendah suara tetangga yang mencemoohnya. Ternyata maling. Gaya elit ekonomi sulit. Sukanya nyiksa istri. Seru seorang ibu tetangga yang paling vokal. Penghakiman publik telah dimulai, dan reputasi Rangga hancur selamanya di lingkungan ini. Setelah mobil polisi membawa Rangga pergi, suasana di ruang makan kembali hening, namun kini terasa sangat canggung. Tersisa aku, Indira, Ibu Lestari yang masih syok, dan Bella yang sedang berusaha mengendap-endap menuju pintu belakang. Mau kemana kamu, Nona Bella? Suara Indira menggelegar, membuat langkah Bella terhenti seketika. Bella berbalik dengan wajah ketakutan. Aku nggak ikut-ikutan. Aku cuma korban. Rangga yang bilang dia kaya. Aku nggak tahu kalau dia maling. Aku menatap Bella dengan tatapan jijik.
Kamu menikmati uang hasil curian itu. Bella, tas yang kamu pakai, gelang di tanganmu, itu dibeli pakai uang perusahaan dan uang gadai rumahku. Secara hukum, kamu penadah. Bella gemetar. Air mata buayanya mulai keluar. Mbak Clarissa, tolong jangan laporin aku juga. Aku balikin deh barang-barangnya. Urusanmu bukan denganku, tapi dengan debt collector dan polisi nanti saat mereka menyita aset Rangga yang ada padamu. Potongku tajam. Sekarang, keluar dari rumahku. Detik ini juga. Aku tidak mau lantai rumahku kotor diinjak pelakor sepertimu. Bella tidak perlu disuruh 2 kali. Dia lari terbirit-birit keluar rumah, menabrak bahu tetangga yang masih berkerumun, disambut sorakan cemooh dari mereka. Dia kabur dengan rasa malu yang akan menghantuinya. Terakhir, aku menatap Ibu Lestari. Wanita tua itu masih duduk, menatap piring nasi garam di depannya dengan tatapan kosong. Ibu juga. Ucapku datar. Ibu Lestari mendongak. Matanya berkaca-kaca. Riz, ibu ini mertuamu. Ibu sudah tua. Rangga ditangkap. Ibu mau tinggal di mana? Ibu punya keluarga besar, kan? Keluarga yang selalu ibu banggakan dan ibu pakai untuk merendahkan saya yang yatim piatu ini. Sindirku. Ibu tahu Rangga selingkuh. Tapi ibu diam saja. Ibu menikmati uang haram yang dikasih Rangga. Padahal ibu tahu saya makan nasi garam di rumah. Ibu bersekongkol dalam kejahatan ini. Clarissa, tolonglah. Ibu hilaf. Ibu Lestari mencoba meraih tanganku. Aku menepisnya pelan namun tegas. Rumah ini milik saya. Sertifikatnya atas nama saya. Rangga sudah tidak ada di sini. Jadi ibu juga tidak punya hak di sini. Silakan angkat kaki. Saya beri waktu 10 menit untuk mengemasi barang-barang ibu. Atau saya minta satpam kompleks untuk mengeluarkan barang-barang ibu ke jalanan. Ibu Lestari menangis meraung-raung, meratapi nasibnya. Tapi hatiku sudah beku. Tidak ada rasa kasihan bagi mereka yang tidak pernah menaruh kasihan padaku. Dengan langkah gontai dan penuh malu, disaksikan oleh Indira dan para tetangga, Ibu Lestari menyeret koper lamanya keluar dari rumahku, meninggalkan kemewahan semu yang selama ini ia agung-agungkan. Malam itu, setelah semua parasit pergi, rumah terasa sangat luas dan hening. Tapi bukan hening yang menyedihkan. Ini adalah keheningan yang damai. Aku duduk kembali di kursiku, menatap potongan steak wagyu yang masih tersisa. Aku mengambil garpu, memakan satu suapan terakhir dengan perasaan lega yang luar biasa. Rasanya jauh lebih nikmat dari sebelumnya. Rasa kemerdekaan. 6 bulan telah berlalu sejak malam yang penuh drama itu. Waktu berjalan begitu cepat ketika kita tidak lagi disibukkan dengan penderitaan dan air mata. Pagi ini, Jakarta terlihat cerah dari balik jendela kaca ruang kerjaku di lantai 40 gedung Andini Tower. Aku menyesap latte hangatku, memandang hiruk-pikuk kota di bawah sana yang tampak kecil. Sekecil masalah-masalah masa laluku yang kini sudah terkubur dalam. Di meja kerjaku yang terbuat dari kayu mahoni mengkilap, tergeletak sebuah majalah bisnis edisi terbaru. Wajahku terpampang di sampulnya dengan tajuk utama, Clarissa Andini, Kebangkitan Sang Pewaris dan Revolusi Kuliner The Obsidian. Aku tersenyum tipis melihatnya. Bukan senyum sombong, tapi senyum kepuasan atas kerja keras yang akhirnya terbayar. Selama 6 bulan ini, aku mengambil alih kendali penuh atas perusahaan. Aku merombak manajemen, memecat orang-orang yang tidak kompeten, termasuk kroni-kroni Rangga di kantor cabang, dan meluncurkan menu baru yang sukses besar di pasaran. Hidupku sibuk, tapi berwarna. Aku dikelilingi orang-orang yang menghormatiku karena kemampuanku, bukan karena aku istri siapa. Ketukan di pintu membuyarkan lamunanku. Indira masuk dengan senyum lebar, membawa sebuah map. Kali ini map berwarna merah cerah, bukan hitam seperti dulu. Surat keputusan pengadilan sudah keluar, Bu Bos, kata Indira riang sambil meletakkan map itu di mejaku. Aku membukanya. Itu adalah salinan putusan sidang Rangga. Vonis 5 tahun 6 bulan penjara. Bacaku pelan. Plus denda dan kewajiban mengembalikan dana perusahaan. Hakim tidak memberinya keringanan karena dia terbukti memalsukan dokumen istri sendiri dan tidak kooperatif selama persidangan. Jelas Indira, duduk di kursi depan mejaku.
Dan kabar baiknya lagi, akta ceraimu sudah resmi keluar hari ini. Kamu sah menjadi janda kembang paling kaya di Jakarta. Riz. Aku tertawa renyah. Ah, status itu tidak penting. Yang penting aku bebas dari beban hidup bernama Rangga. Ngomong-ngomong soal Rangga, kamu mau dengar kabar soal dayang-dayangnya? Tanya Indira dengan nada menggoda. Tahu bahwa aku pasti penasaran dengan nasib karma mereka. Ceritakan, jawabku singkat. Bella. Indira menahan tawa. Dia hancur total. Setelah kasus Rangga mencuat, Lea Sing menarik mobilnya di depan umum saat dia sedang nongkrong di kafe, dan videonya viral di TikTok. Sekarang dia dikejar-kejar debt collector dari 10 aplikasi pinjol berbeda karena gaya hidupnya yang masih sok kaya tapi nggak ada pemasukan. Terakhir aku dengar, dia kerja jadi SPG rokok di klub malam pinggiran kota, dan dia dijauhi teman-teman sosialitanya karena dianggap pembawa sial. Pantas. Gumamku. Karma instan. Dan mantan mertuamu, Ibu Lestari, lanjut Indira. Nadanya sedikit lebih serius. Dia sekarang tinggal menumpang di rumah adiknya di kampung. Kabarnya dia sering sakit-sakitan karena stres. Adiknya juga tidak terlalu senang dia di sana karena Bu Lestari masih suka ngomel-ngomel dan membanggakan masa lalu. Tetangga-tetangga di sana juga sudah tahu cerita soal anaknya yang koruptor. Jadi dia jarang keluar rumah karena malu. Aku mengangguk-angguk, merasakan semacam penutupan batin yang sempurna. Tidak ada dendam lagi. Alam semesta telah mengatur segalanya dengan adil. Mereka menuai apa yang mereka tanam. Mereka menanam penghinaan dan keserakahan. Maka mereka memanen kehinaan dan kemiskinan. Nanti siang jadi lunch? Tanya Indira, membuyarkan fokusku pada masa lalu. Jadi dong. Did the Obsidian. Tanyaku. Di mana lagi? Aku lagi pengen steak wagyu gratisan dari yang punya resto. Canda Indira. Siang itu, aku duduk di meja VVIP restoran milikku sendiri. Suasana restoran ramai, penuh dengan pelanggan yang menikmati hidangan. Fadli datang membawakan menu spesial untuk kami. Kali ini, tidak ada ketegangan. Tidak ada piring plastik. Tidak ada nasi garam. Di piringku, tersaji steak tenderloin dengan saus mushroom yang kental dan harum. Aku memotong daging itu, melihat jus daging yang keluar, dan memasukkannya ke mulut. Enak, sangat enak. Tapi yang membuatnya lebih enak adalah fakta bahwa aku memakannya dengan uangku sendiri, di tempatku sendiri, tanpa ada rasa takut atau rasa bersalah. Ponselku bergetar. Sebuah notifikasi dari bank masuk. Dividen kuartalan cair. Angkanya sangat fantastis. Deretan nol yang panjang. Aku teringat ucapan Rangga dulu. 20.000 itu cukup. Aku tersenyum, menyeka sudut bibirku dengan serbet linen yang halus. Maaf, Mas Rangga, bisikku dalam hati. 20.000 memang cukup untukmu. Tapi aku pantas mendapatkan dunia. Aku mengangkat gelas wainku ke arah Indira. Untuk kebebasan. Untuk kebebasan, dan dividen yang melimpah. Sambut Indira sambil mendentingkan gelasnya ke gelasku. Di luar sana, hidup terus berjalan. Rangga mungkin sedang memakan nasi cadong yang keras di dalam sel yang sempit. Bella mungkin sedang lari dari penagih utang. Ibu Lestari mungkin sedang meratapi nasib di teras rumah tua. Tapi di sini, di puncak duniaku, aku akhirnya bisa bernapas lega. Nasi garam itu telah menjadi sejarah, digantikan oleh manisnya kemenangan yang abadi. Tamat.